Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, topik stoikiometri. Nah, apa itu stoikiometri? Nah, stoikiometri ini merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perhitungan-perhitungan dalam reaksi-reaksi kimia. Nah, banyak sekali aplikasi perhitungan dalam ilmu kimia. Nah, sebelum mengaplikasikan pada topik yang lebih dalam lagi, ya, maka hal dasar yang harus dipahami oleh kalian yang sedang mempelajari ilmu kimia adalah bagaimana cara menentukan nilai AR. AR itu singkatan dari atom relatif. Nah, bagaimana sih cara menentukan AR? Jadi, setiap atom itu mempunyai massa yang disebut dengan massa atom relatif. Ya, yang disebut dengan massa atom relatif atau disingkat AR. Jadi, nilai AR ini adalah untuk atom. Jadi, massa dari atom yang relatif. Kenapa relatif? Karena massa atom yang sesungguhnya itu ya dilihat massa atom yang sesungguhnya itu bisa kalian ketahui ketika dahulu kalian sudah mempelajari tentang neutron ya. Di situ diketahui bahwa massa suatu atom itu dinyatakan dalam satuan SMA ya, sekian gram. Nah, untuk mempermudah dalam perhitungan karena atom itu bentuknya relatif kecil, maka untuk mempermudah dalam perhitungan, massa suatu atom itu dibandingkan dengan atom lain sehingga kita mempunyai data massa atom relatif. Nah, massa atom relatif ini dalam sistem periodik unsur ditunjukkan sebagai nomor massa. Jadi, kalau kalian pernah belajar suatu atom misalnya X, ada A, ada Z, ada yang menyatakan nomor atom, ada yang menyatakan nomor massa. Kalau nomor atom itu menyatakan jumlah proton ya yang sama dengan jumlah elektron. Nah, kalau nomor massa menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, di sini nomor massa yang dimaksud dulu yang pernah kalian pelajari itu ya, kita kenal ini sebagai AR. Nah, jadi nomor massa yang ada dalam sistem periodik itu kita kenal sebagai AR atau massa atom relatif. Nah, kalau atom-atom itu kan biasanya bisa bergabung menjadi suatu molekul. Selain atom yang memiliki massa atom relatif, molekul pun mempunyai massa, disebut sebagai massa molekul relatif atau disingkat sebagai MR. Nah, bagaimana cara menghitung AR dan cara menghitung MR? Ya, pertama-tama kita akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara menghitung AR. Ya. Jadi, AR itu, ya, kalau kita punya unsur X misalnya, nilai AR-nya bisa kita cari dengan membandingkan massa si atom X tersebut ya dengan massa atom karbon C12 dibagi 12 atau 1/12 dikali massa 1 atom C12 ya. Massa 1 atom C12 itu maksudnya massa dari atom karbon yang nomor massanya itu 12. Kemudian kalau kita mau mencari nilai AR berdasarkan kelimpahan si unsur tersebut di alam, ya, kelimpahan itu maksudnya gimana? Jadi suatu unsur itu, ya, unsur itu kan dia dulu pernah kita bahas punya yang namanya isotop. Isotop itu kan atom, ya, atom-atom yang mempunyai nomor atom yang sama, tetapi nomor massanya berbeda-beda. Ya, contoh karbon. Karbon itu ada yang nomor massanya 12, ada yang nomor massanya 13, ada yang nomor massanya 14 dan seterusnya.
Nah, setiap isotop dari karbon ini dia mempunyai kelimpahan tersendiri di alam. Kelimpahan itu maksudnya jumlah setiap unsur setiap isotop ini itu berbeda-beda ya. Jadi kalau dijumlahin total semua isotop itu ya jumlahnya adalah 100%. Misal di alam ternyata ini misal ya, karbon dengan isotop 12 itu kelimpahannya ada 98%. Kemudian C13 isotop karbon 13 itu 1%. Kemudian isotop karbon 14 1%. Jadi kalau dijumlahkan, jadi dari 100% karbon yang ada di alam ya, 98%-nya itu isotop C12, 1%-nya 13, 1%-nya yang 14. Nah, lalu nilai AR-nya berapa dong? 12 apa 13 apa 14? Nah, mencari nilai AR-nya bisa dengan rumus seperti ini. Jadi, kalau kita mau mencari AR dari X, ya, misal kalau di sini X-nya itu punya 2 isotop, X1 dengan X2, maka persen kelimpahan X1 dikali dari AR X1 ditambah persen kelimpahan X2 dikali AR dari X2 dan seterusnya dibagi 100 ya, seperti itu. Jadi menentukan nilai AR itu bisa dengan cara dibandingkan dengan massa atom karbon, bisa juga berdasarkan persen kelimpahan dari atom tersebut di alam. Mari kita bahas satu persatu ya, bagaimana sih contoh perhitungannya. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Diketahui ada unsur magnesium ya, jadi unsur magnesium itu ternyata diketahui massa satu atomnya itu sebesar 4,037 kali 10 pangkat min 23 gram. Sedangkan massa satu atom C12 adalah 1,993 kali 10 min 23 gram. Pertanyaannya, berapa massa atom relatif? Massa atom relatif itu berarti AR dari unsur magnesium yang ada di soal ini. Nah, kalau kita lihat soalnya, ini berarti kita mau mencari nilai AR tetapi bukan berdasarkan persen kelimpahannya, karena di sini diketahui nih ada data karbon isotop karbon 12 ya. Jadi mencari AR di sini dengan cara dibandingkan dengan massa dari C12. Nah, bagaimana rumusnya? Yang ini. Ya, rumusnya massa atom relatif unsur X itu sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12 ya. Oke, kita selesaikan soal tersebut. Secara ringkasnya ya, mencari nilai AR dari Mg di soal ini. Nah, ini kan yang mau kita cari AR dari Mg. Rumusnya itu massa Mg dibagi 1/12 dikali massa dari C12 ya. Jangan bingung ya karena udah ada angkanya di sini. Ya, jangan bingung. Ingat, ketika mau mengerjakan soal perhitungan itu syarat pertama adalah jangan panik. Panik, udah. Kalau udah panik, hati-hati. Oke, kita masukin ya angkanya. Massa Mg-nya yang mana? Lihat soal di sini. Diketahui massa satu atom unsur magnesium. Jadi massa satu atom unsur magnesium adalah 4,037 kali 10 pangkat 23 gram. Inilah nilai massa Mg-nya. Kita masukin 4,037 kali 10 pangkat min 23 per 1/12 nya kita tulis ulang dikali berapa massa C12-nya? Yang ini 1,993 kali 10 pangkat min 23 ya. Nah, berapa hasilnya? Ini kita bagi dulu, ini bagi ini habis ya karena angkanya bilangannya sama. Kemudian 4,037 kita hitung dibagi 1/12 dikali 1,993 ya, dihitung hasilnya adalah 24,7
ya. Jadi kalau di sini ini satuannya gram, Mg kan tadi masanya satuannya gram. Kemudian C juga satuannya gram. Lalu AR satuannya apa? Karena ini satuan gram, Mg sama C itu udah habis ya. Kita coret. Karena di atas gram, di bawah juga satuannya gram, maka nilai AR itu tidak punya satuan. Jadi nilai AR dari Mg itu adalah 24,307. Nggak ada satuannya ya. Kalau di SPU biasanya dibulatkan, nilai AR dari Mg itu adalah 24. Jadi kalau kalian lihat sistem periodik unsur, nilai AR-nya itu tidak bilangan bulat ya. Kenapa tidak bilangan bulat ya? Karena memang aslinya bukan bilangan bulat ya. Nilai AR itu yang kita gunakan biasanya sudah dibulatkan dari kenapa dia bisa nilainya koma-komaan tadi, karena nilai AR-nya itu belum tentu jadi unsur tersebut AR-nya belum tentu Mg cuma 24. Kan bisa aja Mg juga punya isotop yang lain yang nilai AR-nya bukan 24, misal 25, 26, 27 dan sebagainya. Nah, kalau dirata-ratakan ternyata massa satu atom unsur magnesium dari semua isotopnya masanya adalah segini. Kemudian nilai AR-nya kita bandingkan dengan massa karbon, didapatkan AR dari Mg itu adalah 24,307. Nah, untuk mempermudah dalam praktikum atau perhitungan-perhitungan kimia biasanya dibulatkan. Oke, sekarang kita bahas soal yang kedua. Kalau yang ini ya, kita akan membahas soal tentang bagaimana cara menentukan nilai massa atom relatif ya, jika diketahui kelimpahan dari isotop-isotop atomnya di alam adalah ada yang 75% dan 25% ya, seperti yang ada dalam soal ini. Nah, di sini kalian lihat ya, unsur yang mau kita cari data AR-nya, nilai AR-nya adalah unsur Cl. Nah, Cl di sini ternyata ada yang isotopnya 35 ya, massa atom relatifnya 35, dan ada juga isotop Cl 37. Yang 35 kelimpahan di alamnya 75% ya, lebih banyak. Kalau yang 37 kelimpahan di alamnya 25%. Nah, bagaimana cara mencari nilai AR dari Cl? Udah, tinggal kita gunakan rumus yang ini. AR itu persen kelimpahan X1 kali AR X1 tambah persen kelimpahan X2 kali AR X2 dan seterusnya dibagi 100. Ya, kita masukin ya angkanya. Oke, kita asumsikan Cl yang isotopnya 35 itu sebagai Cl yang pertama ya, kemudian ini Cl yang kedua. Jadi persen Cl yang pertama itu kelimpahannya ini 75% ya. 75 dikali persennya nggak usah kita tulis ya, takutnya nanti malah kalian bagi-bagi deh. Biar nggak keder, angkanya aja langsung ya. 75 dikali AR yang Cl yang pertama itu ini nih 35 ya, ditambah persen Cl yang kedua 25 dikali AR yang kedua yang ini 37 dibagi 100, maka didapatkan nilainya itu adalah 75 dikali 35 adalah 2625 ditambah 25 kali 37 adalah 925 dibagi 100. Hasilnya adalah 3550 dibagi 100 sehingga nilai AR dari Cl adalah 35,5. Ya. Jadi AR dari Cl itu adalah 35,5 berdasarkan persen kelimpahan si Cl ini di alam. Cl yang isotop 35 kelimpahannya 75% dan yang isotopnya 37 kelimpahannya 25%, sehingga didapatkan nilai AR Cl adalah 35,5. Oke, baik.
Demikian penjelasan saya tentang cara menentukan nilai AR. Silakan kalian asah kembali kemampuan kalian dalam memahami AR ini dengan mengerjakan soal-soal latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.